Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera sahabat dimanapun berada. Sahabat, seperti janji saya kemarin ketika kita membuat pupuk teh kompos, saya berjanji untuk membuatkan pupuk daun secara organik yang sangat bagus untuk bisa kita gunakan kepada tanaman bunga, tanaman buah, dan tanaman sayur. Sebenarnya kita bisa membeli beberapa pupuk daun yang memang sangat sudah terkenal dan sangat bagus ya di pasar, misalnya seperti ya saya sebut saja lah Gandasil, Bivolan, Gromor ataupun Gaviota ya. Ini merupakan pupuk-pupuk daun yang sudah sangat teruji dan banyak dipakai oleh kita semua yang suka berkebun ya. Tetapi sebenarnya rupanya kita bisa membuat pupuk daun sendiri yang sangat efektif dan sangat bagus untuk tanaman-tanaman yang kita tanam secara organik di rumah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara membuat pupuk daun yang efektif itu beserta penjelasan ilmiahnya kenapa dia sangat bagus terhadap tanaman-tanaman yang kita tanam di halaman. Saksikan videonya sampai selesai karena saya yakin ini akan sangat bermanfaat dan bisa dipraktekkan, bisa dipakai sendiri di rumah masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum. Oh iya sahabat, saya ingat janji saya mohon maaf saya jeda sebentar ya. Saya ingin mengumumkan dua sahabat yang menjadi pemenang t-shirt Kebun Indra Tarigan. Kemarin kan waktu kita membuat video tentang komposti, saya sudah mengatakan silahkan tinggalkan kolom komentar ide berkebun di kolom komentar yang menarik, dan dua pemenang akan saya pilih sebagai pemenang yang berhak mendapatkan souvenir yang keren ini ya. Nah, pemenang pertama saya pilih Ibu Putri Huta Barat ya. Kemudian yang kedua saya pilih Om Ningrat Batik. Saya nggak tahu Om atau Tante ini ya, Ningrat Batik ya. Nah, kepada Ibu Putri Huta Barat dan Bapak Ningrat Batik, mohon menghubungi WA saya, nomor baju yang ingin dikirimkan dan alamat lengkapnya ya. Kemudian pada kesempatan ini saya juga ingin memberikan hadiah juga tambahan ya. Jadi satu lagi saya akan berikan souvenir ini kepada Bapak atau Mas nih, Supergen Fine House. Dia merupakan channel YouTube yang membahas tentang budidaya anggur. Saya pikir ini merupakan channel YouTube yang punya peluang untuk bisa berkembang bagus ke depannya. Saya akan mengirimkan souvenir ini sebagai tanda perkenalan, tanda persahabatan dari kami, biar Masnya lebih semangat lagi, lebih percaya diri lagi nanti kalau buat konten yang bermanfaat ya. Saya pikir silahkan para pemenang yang sudah saya sebutkan untuk mengirimkan alamat dan nomor baju yang ingin dikirimkan. Kemudian sahabat yang masih belum kebagian, jangan putus asa karena kita memang akan selalu membagi-bagi. Silahkan saja tinggalkan ide yang menarik di kolom komentar. Oh, yang kemarin juga banyak sekali yang menarik, tetapi kan saya nggak mungkin memilih semua. Jadi jangan bosan-bosan, katakan sebutkan lagi idenya di kolom komentar di video ini. Saya akan pilih dua lagi ya. Nah, dua lagi saya pilih, dan mungkin nanti kalau ada yang menarik bisa lebih dari dua. Terima kasih. Kita lanjut praktek membuat pupuk organik ajaib yang merupakan ramuan rahasia Kebun Indra Tarigan. Yuk kita saksikan sampai selesai ya. Nah sahabat, kita akan praktek bagaimana cara membuat ramuan ajaib. Saya menyebutnya ramuan ajaib ya, karena memang seperti sahabat bisa lihat, kita bisa menggunakannya dengan hasil yang bagus seperti bunga-bunga ini, ataupun pohon buah apa saja, misalnya seperti ini ya. Sahabat bisa lihat itu. Nah, buahnya banyak dan dia juga bisa mencegah kerontokan. Dia bisa dipakai, pupuk organik cair nanti ini bisa dipakai untuk fase vegetatif, misalnya sayur-sayuran yang baru disemai, misalnya juga tanaman yang sudah berbuah atau tanaman bunga yang sedang berbunga. Pada fase apa saja bisa kita pakai. Sebenarnya sekali lagi ya sahabat ya, saya ingin mengingatkan, kita bisa saja membeli pupuk daun yang memang sudah terkenal bagus dan memang sudah terbukti lah, misalnya Bivolan, Gandasil, Gaviota, Gromor, dan yang lain-lain. Tetapi ini kan mungkin relatif membutuhkan biaya. Nah, sebenarnya kalau kita ingin membuatnya, kita bisa membuat dengan bahan-bahan yang gampang sekali dan praktis. Karena itu, ayo kita langsung praktik ya. Nah, yang pertama sekali, kita menggunakan bahan pelarut utama yaitu air. Airnya ini air apa saja, tetapi saya sarankan jangan air yang mengandung kaporit ya. Jadi kalau air keran di rumah kita itu mengandung kaporit, sebaiknya dia didiamkan dulu terkena sinar matahari dan terkena angin sekitar 24 jam agar kaporitnya terurai. Kemudian bahan yang kedua adalah sumber kalsium. Sahabat, kalsium ini merupakan bahan dasar yang sangat diperlukan untuk pembentukan dinding sel tanaman. Ya, jadi untuk membantu tanaman
bisa sehat, bisa berbuah dan berbunga, mencegah kerontokan. Kalsium ini sangat bermanfaat. Kita bisa menggunakan susu cair yang murni, kita juga bisa menggunakan susu kalengan ya, apa saja boleh sebenarnya. Nah, kalau misalnya kita tidak mau menggunakan susu, kita juga bisa menggunakan sebenarnya telur seperti ini ya, kita rebus airnya, kita ambil. Airnya itu merupakan sumber kalsium yang juga sangat bagus ya. Kita juga bisa menggunakan air rebusan telur itu secara instan pada tanaman-tanaman yang ada di sekitar rumah. Jadi kalau misalnya kita merebus telur, jangan dibuang airnya ya. Nah, untuk air 1 liter ini susunya antara 100 sampai 200 ml ya. Nah, ini kalau satu kemasan botol ini sekitar 180, jadi satu botol. Nah, kemudian bahan yang kedua adalah sumber magnesium. Sahabat, magnesium ini mungkin dia jumlahnya tidak sebanyak nitrogen, fosfor, dan kalium dibutuhkan oleh tanaman. Tetapi magnesium ini merupakan unsur pembentuk utama dari klorofil atau zat hijau daun. Nah, ini juga sangat penting sekali untuk mengatasi stres pada tanaman, pasca penanaman, dan pemakaian sehari-hari ya. Jadi ini kita pakai cukup 5 gram saja, 5 gram untuk 1 liter ya. Nah, magnesium ini. Beberapa keunggulan dari pupuk daun ini dibandingkan dengan pupuk yang kita kocorkan ke media tanam adalah pupuk daun ini dia tidak terpengaruh terhadap kualitas media tanam karena dia bisa langsung masuk ke stomata, daun, diserap, langsung masuk dipakai oleh tanaman. Berbeda kalau kita siramkan ke media tanam misalnya. Nah, ini sangat terpengaruh terhadap kualitas media tanam. Jika media tanamnya terlalu asam ataupun terlalu basah, pupuk yang bagus itu tidak akan bisa diserap oleh tanaman. Nah, itulah keunggulan salah satu dari pemberian pupuk daun ini ya. Kemudian sebagai sumber nitrogen, fosfor, dan kaliumnya, kita menggunakan teh kompos. Ya, kemarin kita sudah belajar bagaimana cara membuat teh kompos itu. Kita bisa membuat dari kompos pupuk kandang ataupun kompos sisa-sisa sampah dapur ya, yang bisa kita buat sendiri. Kemudian kita ambil satu genggam, kita rendamkan ke dalam air 1 liter, kita kacau setiap hari atau kita berikan aerator ya. Caranya sudah saya jelaskan secara detail, sahabat harus menonton karena teh kompos ini juga bagus untuk kita berikan terutama pada tanaman-tanaman yang masa pertumbuhan ya. Nah, teh kompos ini biasanya kan kita pakai kalau untuk kita semprotkan ke tanaman 1 liter, kita campurkan 10 liter air dan kita semprotkan ya. Tetapi kalau untuk pupuk ajaib kali ini, kita ambil 1 liter, kemudian kita encerkan ke dalam 5 liter air ya. Nah, ini seperti ini pupuk komposnya dalam 5 liter air. Kemudian campuran 1 liter teh kompos dengan 5 liter air ini kita ambil cukup 1 liter saja. Nah, 1 liter campuran teh kompos yang sudah kita encerkan tadi, kita campurkan pada larutan ini. Maka ramuan ajaib ini sudah siap untuk dipakai. Kita bisa memakainya 1 minggu sekali, kita bisa memakainya 10 hari sekali, atau 2 minggu sekali, bahkan seminggu 2 atau 3 kali juga aman karena bahan dasarnya organik. Hanya saja beberapa catatan yang ingin saya sampaikan. Untuk kita memakai pupuk organik cair ajaib ini harus jangan terkena sinar matahari yang terik. Jadi kalau bisa pagi sebelum jam 7 ataupun sore di atas jam 5 ataupun jam 6. Kita semprotkan pada daun, terutama pada balik-balik daun ini untuk mendapatkan hasil yang maksimal ya. Kita bisa menggunakan pada tanaman bunga anggrek, bunga mawar, tanaman buah, kelengkeng, belimbing, jambu, mangga, ataupun tanaman sayuran, sawi, cabai, tomat, dan yang lain-lain. Nah, kita langsung saja kita pakai ya. Pupuk organik cair ini langsung siap pakai. Cuman kalau ada pertanyaan berapa lama ini bisa dipakai, saya sarankan jangan lebih dari 3 hari ya. Sebaiknya langsung dihabiskan. Satu lagi, kandungan susu yang kita berikan pada tanaman ini, selain dia juga sebagai sumber kalsium, susu itu juga merupakan pestisida organik ya. Jadi dia bisa mencegah beberapa virus dan beberapa penyakit jamur. Jadi bisa kita pakaikan. Nah, ini bisa kita pakai langsung saja.
boleh terkena buah ya, nggak apa-apa. Jadi sahabat, dengan kita bisa membuat pupuk organik cair, pupuk daun yang ajaib ini, kita tidak perlu lagi membeli di toko pertanian ya dengan harga yang lumayan mahal. Kita bisa menghemat dan kita juga bisa mendapatkan tanaman bunga, tanaman buah seperti ini ya, tidak rontok, berbuahnya lebat dan kualitasnya bagus. Semoga video ini bermanfaat, dan kalau sahabat menganggap ada manfaat yang bisa diambil dari video ini, silahkan share video ini sebanyak-banyaknya agar manfaat tersebut bisa sampai ke lebih banyak orang. Akhir kata saya ucapkan terima kasih karena sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Dan oh ya, memang sahabat, dalam beberapa minggu ini saya memang akan berusaha untuk memberikan tutorial bagaimana cara kita membuat pupuk organik agar teman-teman yang hobi bercocok tanam secara organik di rumah itu bisa mempunyai banyak pilihan ya. Nah, memang untuk pupuk organik ini banyak sekali, mungkin ratusan atau bahkan ribuan yang bisa kita buat dan bahan-bahannya ada di sekitar kita. Jadi nanti semakin banyak video tentang pupuk organik, baik dia pupuk padat, pupuk daun ataupun media tanam yang kita campur dengan media tanam, saya pikir nanti para sahabat akan mempunyai alternatif yang lebih banyak disesuaikan dengan ketersediaan bahan yang ada di rumah masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.